Kesimpulan besarnya adalah Kompas masih memakai budaya jurnalisme yang sama, yang dipegang oleh Yakob Utama, yang diajarkan oleh Yakob Utama. Memang ada perubahan sana sini ya, tapi pada dasarnya ruhnya tetap masih Yakob gitu. Selamat datang di Gazebo saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat yang budiman, jumpa lagi dengan saya Nur Hidayat saat ini dalam bincang-bincang kita di Gazebo NHS bersama tentu saja NHS. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa saya yang luar biasa, aktivitas di Jakarta, ya, Jakarta Semarang bolak-balik. Saya sapa saja Wijayanto PhD. Bung Wijayanto PhD, apa kabar? Selamat pagi Pak NHS dan pagi. kawan-kawan Gazebo NHS ya. Saya sehat pagi ini meskipun Semarang mendung tapi hati kita selalu cerah. Karena tertular oleh semangatnya Pak NHS ini. Terima kasih atas kedatangannya Bung Jaya. Terima kasih. Bung Jaya, kita akan bincang-bincang agak santai saja. Siap. Kendati pun nanti ya bisa cerempet-cerempet yang tidak santai ya. Tapi sebelum itu saya mau tanya deh, masa kecil Bung Jaya gimana? Ceritakan dong sejak misalnya SD, masa kanak-kanak. Ya, mungkin saya untuk menceritakannya itu saya akan mulai dari ini kan suasananya kan romantis agak ya, agak-agak inilah mendung begitu. Nah saya langsung ingat pada satu orang novelis itu, Pak NHS ya. Dia dari Amerika Latin, saya pikir sangat populer, namanya Gabriel Garcia Marquez gitu. Jadi dia bilang begini, what matters in life is what happens to you, but what you remember about it and how you remember it. Jadi apa yang penting dalam hidup ini bukanlah apa yang terjadi padamu, namun apa yang kamu ingat tentangnya dan bagaimana kamu mengingatnya. Nah kalau saya mengingat masa kecil saya, itu saya teringat pada buku. Jadi saya menulis bahkan dan tulisan ini cukup viral di Kureta ya, sudah beberapa tahun yang lalu di Hari Buku pada tanggal 23 April itu saya menulis tentang buku-buku dan bagaimana mereka mengubah hidup saya. Jadi ketika saya masih kecil itu saya punya hobi, sebenarnya bukan hobi ya, hobi karena dipaksa. Jadi kan meskipun saya sekarang ini di LP3IS ya, di Undip tentu saja. Lalu kemudian karena saya sekolah di Leiden, di Wyoming ya, banyak conference, banyak bicara di depan umum gitu kan. Tapi pada dasarnya waktu kecil dulu saya itu seorang pemalu gitu, pemalu, pendiam, dan ini ada hubungannya dengan karena orang tua saya itu kan tinggal di kampung ya, di desa, tidak ada TK di sana. Maka kemudian saya itu umur 5 tahun kurang. Langsung SD. Betul, 4 tahun 10 bulan tepatnya langsung SD. Nah, karena saya langsung SD, saya kecil sendiri. Sebenarnya di kampung itu adalah kampung yang isinya itu ada tukang mabuk, ada yang tukang judi, ada yang tukang sabung ayam. Intinya itu potret kemiskinan ya. Orang-orang biasa yang kerjanya itu nggak pasti, ada yang sebagai petani, ada yang sebagai waktu itu di situ ada semacam pengrajin jenang dodol ya, Demak. Sorry, di mana teman? Di Demak ya. Kecamatannya Bintoro, sebenarnya di kota Demak itu. Oh, Demak kota itu masuk. Demak kota sebenarnya. Hanya saja ada satu kampung namanya itu Tanubayan, Betengan. Tempat saya SD itu SD 14 itu di pinggir sungai. Nah, itu di sekitar situ. Sungai kota itu kan? Sungai Blorok bukan. Oh, bukan. Kalau sungai kota itu kan Sungai Sunan Kalijogo itu ya. Nah, itu beda itu. Sungai lebih kecil. Jadi di sekitar itu isinya adalah potret kemiskinan sebenarnya kalau saya ingat lagi ya. Nah, teman-teman saya itu yang besar-besar, saya masih kecil, kan jadi penakut. Karena masih muda. Masih muda sendiri, masih muda sendiri ya. Paling kecil sendiri. Paling kecil sendiri pula. Sementara ini anaknya itu bapaknya yang suka mabuk-mabukan, dia suka dipukuli, lalu di sekolah jadi nakal ya kan. Nah, jadi pekerjaan guru SD di situ itu salah satunya adalah melerai anak-anak yang berantem itu dengan orang tuanya tak jarang melabrak di sekolah ya. Setiap saat. Ya cukup sering lah. Nah, yang menarik karena SD ini di pinggir sungai, lalu kemudian ketika hujannya lebat, ini SD-nya kebanjiran, sungainya meluap kan. Sorry Bung Jay, saya ingin perjelas.
itu kan sungai kecil. Iya. Iya kan? Iya. Riul kota lah menurut saya. Betul. Yang membelah kan, bukan yang memanjang linear dari Demak ke arah Kudus itu kan? Bukan. Lah yang membelah. Ya, betul, yang membelah. Jadi ini sungai apa sih? Sungai yang bagian dari perkampungan sebenarnya, Pak. Ya, ada persawahan di sana. Nah, jadi bukan sungai utama ya, sungai kecil. Nah, di situ banyak sungai lah. Sekolahan di situ. Nah, ada sekolahan di situ. Nah, setiap kali kebanjiran, itu anak-anak yang badung-badung ini diambilin tuh semua bukunya dari perpustakaan. Ya kan? Nah, pada bulan Ramadan seperti ini kebetulan itu kemudian dipakai untuk petasan mereka. Apanya itu? Ya bukunya itu kan dipotong jadi petasan dari kertas itu. Sama kawan-kawan saya ini, ya kan? Dicuri. Ya dicuri dong. Nah, saya mau bikin pengakuan juga. Nasib banget Anda itu. Saya juga mengambil buku itu. Iya. Bukan untuk petasan, saya baca itu. Nah, karena ini kan buku-buku perpustakaan SD. Bener. Ya Allah. Kalau saya ingat itu ternyata buku perpustakaan SD saya lumayan gitu. Karena selain diambil oleh kawan-kawan saya untuk dibuat petasan, saya juga ingin menyelamatkannya ke rumah saya. Kemudian saya baca itu. Nah, saya menemukan sementara mereka untuk petasan. Untuk petasan. Nah, menariknya saya menemukan karya-karya balai pustaka seperti itu dulu paketan kan? Besar di perpustakaan. Nah, itu menurut saya punya value yang luar biasa itu. Nah, itu membentuk kemudian habitus saya. Saya membacanya, saya masih ingat tuh ada satu buku judulnya itu Si Pincang. Ceritanya sederhana tentang seorang anak jalanan, pincang, kerjaannya nyemper sepatu, dia punya adik juga yang kerjaannya juga nyemper sepatu, orang tuanya tinggal di sebuah gubuk di dekat rel kereta gitu. Tapi si pincang ini biarpun dia itu dia kan sulung ya, biarpun dia itu pincang dan dia hanya anak jalanan, dia punya spirit untuk melindungi adiknya. Lalu kemudian dia punya spirit untuk melindungi dua orang adik tirinya, membelikan mereka boneka dengan mengumpulkan uang, dengan nyemper sepatu. Nah, bagi saya itu sebagai seorang yang pemalu dan penyendiri, saya merasa tidak sendirian, at least. Ternyata ada orang lain yang susah, guys, yang miskin juga gitu. Itu mengambil, mengais dari sela-sela buku yang mungkin akan jadi korban. Untuk jadi petasan. Betul. Saya dapat itu. Jadi sebenarnya kalau Anda bisa kebaca semua, kan berarti Anda akan jauh lebih hebat dari yang sekarang mungkin. Oh iya, mungkin ya. Tapi itu pun saya merasa bahwa membaca buku itu hanya salah satu ya. Jadi dari seorang si pincang saya belajar tentang bahkan dari seorang anak jalanan tinggal di gubuk, orang tuanya broken home, lalu kemudian menikah lagi, punya adik tiri dua, ada semacam altruisme di sana, ada heroisme. Dia menabung, dia ingin membelikan boneka buat adik-adiknya, ya kan? Nah, dari situ saya belajar tentang seorang sekecil apapun, setidak berdaya apapun, dia bisa melakukan kebaikan, gitu. Ya kan? Nah, itu satu buku ya. Ada buku lain seperti Petani Kecil di Perantauan, ada karya-karyanya. Ada 5 sekawan? Tidak ada. Itu kan balai pustaka ya. 5 sekawan itu adanya di persewaan buku yang harus bayar, ya kan? Tidak juga dipakai juga. Oh enggak, sayangnya tidak ada. Mungkin sudah termasuk yang diambil untuk petasan tadi. Sebelumnya, sebelumnya dia datang ke situ. Barangkali. Karena begini, sejak zaman saya juga di madrasah saya, yang sebenarnya swasta, itu kan banyak sekali dapat paket buku dari Pedanka, oke. Balai Pustaka. Itu cerita-cerita fiksi non fiksi tentang bagaimana anak-anak gitu ya, termasuk yang paling saya sampai melekat sampai sekarang adalah soal 5 sekawan dengan berbagai banyak seri. Berbagai seri ya. Dan sangat mungkin juga pasti dikasih. Mungkin. Coba karena sudah duluan dipakai untuk petasan mercon dan barangkali juga tenggelam karena kebanjiran. Ya, jadi mungkin hilang. Tapi dari buku-buku itu saya kemudian teringat pada tulisannya David McClellan ya. David McClellan itu tentang need for achievement itu kan dia cerita tentang bagaimana anak-anak kecil di Eropa, di Inggris itu mereka punya need for achievement karena dibacakan dongeng oleh orang tuanya gitu. Orang tua saya bapak itu petani, selalu di sawah setiap hari, ibu kios di pasar ya kan. Gak punya waktu dong, apalagi mereka juga ibu saya SD nggak tamat, bapak SMP nggak tamat, nggak mungkin bacain buku untuk anaknya. Cuman ada satu kebetulan ini saya pikir peristiwa yang nggak bisa kita rekayasa sendiri ya gitu. Saya merasa bersyukur bahwa kebetulan saya pendiam,
jadi nggak suka main sama kawan-kawan dan pemalu ya kan. Terus kemudian akhirnya pelariannya pada buku. Saya merasa mendapat kawan-kawan dari tokoh-tokoh itu yang di dalam buku tadi. Dalam buku itu, dan itu kemudian menjadi inspirasi saya untuk wah ya apa itu ternyata bisa loh merubah nasib itu mungkin gitu. Bahwa seseorang itu masih bisa berbuat baik seperti apapun kalau situasinya. Saya katakan Bung C bahwa Anda punya karakter hingga bentuknya sekarang juga karena dari buku-buku yang Anda baca tadi ya? Iya, karena buku-buku. Karena kemudian gini Pak, buku itu, jadi saya merasa bahwa periode hidup saya itu bisa dilihat dari buku yang saya baca. Yeah. Jadi kalau SD, buku-buku balai pustaka ya. SMP mulailah. Ada fase. Betul. Jadi saya selalu ke perpustakaan bukan karena hobi atau kode buku, tapi karena nggak punya temen. Jadi saya ke sana. Di SMP saya mulai mengenal kayak Khairul Anwar, W.S. Rendra ya, penyair-penyair itu yang juga novelis-novelis lain ya, Idrus ya, yang menurut saya punya spirit yang bagus. Lalu nanti ketika saya SMA saya mengenal lebih banyak lagi bacaan, terutama yang sangat berpengaruh buat saya itu novelnya Eric Siegel. Judulnya itu The Class, itu cerita tentang mahasiswa Harvard di kelas angkatan tahun 58 gitu. Jadi di sana diceritakan ada beberapa karakter. Nah, salah satu yang paling kuat itu saya masih ingat namanya Ted Lambros. Ted Lambros ini adalah seorang, jadi dia itu seorang penjaga kantin Harvard, yang dia itu tinggal di dekat kampus dong. Nah, setiap hari dia hidup dengan mimpi saya pengen kuliah di Harvard nanti. Ted Lambros ini menariknya, jadi orang tuanya nggak kaya dong, ya kan? Terus kemudian nilai-nilai sekolah dia juga nggak bagus. Kebanyakan B+, ada A pun A- gitu. Namun kata buku itu ya, kata Eric Siegel ini, Ted Lambros ini karakter yang nilai dia nggak terlalu bagus, orang tua dia miskin. Namun, nah ini yang mantra yang selalu saya ingat tuh. Iya, dan digambarkan dengan indah oleh Eric Siegel ini ya. Namun dia menginginkan Harvard seperti Achilles yang penuh semangat menaklukkan ya, menyeberangi lautan Aegea untuk menaklukkan Sparta. Jadi Athena, Sparta, Yunani. Ya, itu kan konteksnya Yunani ya. Notabene Eric Siegel ini adalah dosen Yunani, sastra Yunani di Harvard University, penulisnya ya. Sedangkan karakter Ted Lambros ini adalah karakter orang Amerika keturunan Yunani gitu. Jadi ketika saya membaca itu saya terhipnotis ya. Saya terpesona dan itu, dan saya pikir saya percaya pada American Dreams, at least pada waktu itu ya. Ketika seseorang benar-benar menginginkan sesuatu ya, dia pasti bisa mewujudkannya. Itu yang saya pikirkan ya. Lalu saya membaca juga Paulo Coelho gitu, yang bukunya yang sangat terkenal tuh Alchemist. Ya, sang alkemis itu di sana dikatakan bahwa ketika seseorang benar-benar menginginkan sesuatu, seluruh jagat raya akan bahu-membahu untuk membantunya mewujudkannya. Ya, karena saya masih muda waktu itu, masih naif, saya percaya begitu saja itu kata-kata itu. Obsesif ya. Saya percaya bahwa betul. Kalau dilihat sekarang kayaknya nggak sesimpel itu sebenarnya hidup gitu kan. Ya kan, pasti lebih rasional sekarang. Buku kan menciptakan mimpi. Betul. Ya, mimpi yang kemudian menjadi peta jalan paling kurang gitu ya, dalam obsesi gitu ya. Dan karena memang itulah yang membentuk karakter dalam arti yang luas. Saya menduga Bung C karena membaca buku dan membentuk karakter. Karena kalau mengikuti rute hidup di lingkungannya jelas tidak mungkin. Dalam bentuknya yang sekarang. Betul Pak Ketua. Jadi kalau saya merenung-renung. Nggak cuma merenung. Kalau saya pulang kampung, kalau Lebaran ini misalnya, kan teman-teman SD saya lacak dong satu persatu. Saya bertanya ke adik saya gitu. Ada yang sampai sekarang kerjaannya masih cuci mobil di pinggir jalan ya. Karena kan di Demak itu ada sungai yang panjang itu. Lalu ada bis dalam kota yang suka mangkal di situ pas sore. Nah, itu dicuci oleh para anak-anak situ ya. Nah, itu ada kawan saya SD masih saya lewat tuh masih nyuci mobil di situ. Ada yang kerjaannya itu kemudian bikin dodol seperti orang tuanya. Ada yang merantau ke Malaysia, klasik ya. Lalu nggak pernah pulang gitu. Ada yang jadi sopir pribadi. Jadi artinya sebenarnya kalau tanpa membaca itu, Anda juga akan seperti itu kan? Ya, simpelnya adalah lepas dari takdir. Betul. Betul. Kalau saya jadi ikuti rute itu kan? Kalau diprediksi seharusnya saya akan jadi salah satu dari mereka yang membuatnya berbeda lah. Variabel berbeda. Pembedanya adalah buku gitu.
buku. Dan menariknya pertemuan saya dengan buku itu justru karena nggak punya teman tadi. Itu kunci buat Betul. buat ente. Saya lihat kan 2 pilihan saja. Iya. Pilih mercon, pilih ambil nyobek buku Betul. untuk mercon, Betul. ataukah ambil buku untuk dibaca. Iya. Dan Anda pilih yang kedua ini. Betul. Dan seandainya saya meskipun paling kecil sendiri tapi saya kuat, suka berantem, menangan gitu, saya nggak tertarik buku barangkali. Saya udah jagoan gitu kan. Jadi Tuhan itu memang adil ya. Betul. Orang menciptakan lemah pada hari ini belum tentu betul. ke depannya. Betul. Sampai sekarang saya masih bertanya-tanya loh. Bertakon-takon gitu ya. Seandainya saya tidak ketemu buku waktu itu, apa yang terjadi? Dan pertanyaan lainnya sebenarnya lebih transendental ya. Apakah gitu saya bertemu buku itu memang dikehendaki didesain oleh Tuhan gitu, ataukah itu terjadi dengan sendirinya gitu? Artinya apakah itu cara Tuhan untuk membantu saya secara sengaja, ataukah sebenarnya ya itu nothing gitu, apa ya? Tapi faktanya sudah seperti sekarang. Faktanya seperti itulah, dan itu menjadi pembeda gitu menurut saya. Dari sudut pasar, tidak jauh dari sawah, di pinggir sungai, lalu bisa melalang buana ya. Dan SD-nya selalu kebanjiran gitu. Kayak cerita legenda Pelangi ya. Laskar Pelangi. Laskar Pelangi. Ya. Jadi harusnya sama lah. Saya ketika bahasa Laskar Pelangi saya tidak terkejut ya. Karena menurut saya punya cerita lebih indah justru. Karena kan lebih tragis. Lebih tragis bahkan. Karena kalau Andrea Hirata di Laskar Pelangi itu kan dia punya guru. Guru-guru yang visioner yang menanamkan mimpi kepada murid-muridnya tentang bahwa Bu Muslimah betul. Dan satu kepala sekolah kalau salah siapa namanya lupa. Yang mengajak anak-anak murid-muridnya bermimpi ya tentang Eropa, tentang negeri yang jauh. Kalau saya, guru-guru SD saya, buru-buru mereka aja heran, loh, kok Wijayanto bisa sampai Amerika dulu pas S2 ya, terus sampai bisa Belanda gitu. Soalnya anaknya guru-guru saya itu juga jadi guru SD juga gitu. Jadi Andrea Hirata beruntung ada guru yang mengarahkan dia. Saya nggak ada yang mengarahkan gitu. Dan saya ketemu buku pun karena kecelakaan sebenarnya. Karena mercon tadi. Dan karena sekolahnya kebanjiran. Habis itu ke SMP. Dan SMA di kota yang sama ya. Ya, SMP dan SMA di kota yang sama. Akhirnya S1 sini. Ya, dan SMP dan SMA yang sama, saya untungnya juga tetap tidak jago berantem dan tetap tidak dilirik cewek gitu kan. Kalau saya pacaran mungkin saya nggak. Padahal modal punya sebenarnya ya. Nggak ada modal ya. Soalnya saya ingat SMP itu sudah mulai kawan-kawan naik motor, saya enggak. Ketika SMA teman-teman naik motor atau diantar mobil, saya sepeda ontel gitu kan. Jadi saya merasa bahwa pada waktu SMP SMA itu modal kurang ya kan, tampang kurang. Beruntunglah saya sehingga nggak ada yang melirik cewek kan. nggak pacaran jadinya. Jadi pasarannya hanya dengan buku gitu. Nah padahal buku-buku itu merasuki imajinasi saya dengan mimpi-mimpi yang hebat gitu. Jadi saya ingat tuh ya, zaman SMP SMA itu dimulai dari jauh cinta itu dipendam-pendam sendiri, lalu patah hati karena dia jalan sama yang lain, dipendam sendiri, lalu jalan lagi sama yang lain, dipendam sendiri juga, demikian seterusnya. Orang kalah. Cuman saya ingat, saya punya kebiasaan lain, yaitu seperti Suhogi ya, menulis buku harian. Nah, saya ketika membaca buku harian saya waktu SD, SMP, SMA, saya agak terkesima tuh Pak. Saya masih ingat SMA itu saya menulis begini. Ada segerombolan semut gitu, ya kan? Dan diantaranya ada 1 ekor semut, sangat kecil dia gitu. Namun dia tidak akan pernah berhenti mendaki, dan suatu ketika dia akan menaklukkan Himalaya dan berbicara di sirkuit kelas dunia. Itu tulisan saya waktu SMA. Itu menunjukkan menurut saya bahwa saya waktu muda dulu itu memang mimpinya sudah besar gitu. Sudah sangat tinggi gitu. Dan semuanya dipasok oleh nilai-nilai dari buku ya. Yang Anda baca. Dan karena bodoh ya, karena bodoh pada saat yang sama, si anak muda itu, saya yang versi muda itu nggak nyadar dia bahwa mimpinya itu nggak realistis sebenarnya. Ketika maka tak heran ketika saya cerita ke teman-teman waktu SMA atau kuliah awal itu ada yang bilang gini,
wih jago omongannya gede-gede gitu. Jadi mimpi omongannya besar-besar gitu. Dia nggak membual. Betul. Dan saya yang bodoh waktu itu kan, untungnya saya bodoh karena kalau saya pinter, saya pasti bisa menganalisa dong. Dengan kondisi orang tua yang seperti ini, sekolah di tempat begitu, mimpi yang realistis ya. Inilah itu sih SWOT analisis. SWOT analisis. Tapi hidup tidak Betul. bisa diukur hanya dari SWOT analisis. Iya. Dan Bung Jai saya kira itu udah melampaui pada masa-masanya ya, pada masa muda. Iya. Tetapi poin besarnya adalah bahwa buku yang membuat membuat Anda seperti sekarang. Baru-baru ini saya ngobrol ya dengan sastrawan A.S. Laksana. Itu dia cerita bahwa A.S. Laksana. Dia bilang kalau seorang yang membaca buku itu sama seperti dia punya orang tua yang sangat terpelajar, seorang profesor gitu. Kalau dia membaca minimal 400 buku gitu. Nah, ketika saya masih remaja itu saya pikir saya membaca banyak sekali buku ya, dan kebanyakan sebenarnya justru sastra gitu. Dan kebiasaan itu kemudian tidak saya tinggal sampai saya kuliah S3 bahkan ya. Saya tetap punya kebiasaan baca fiksi gitu. Bagi saya itu adalah suatu hal yang bagaimana ya, part of life gitu. Jadi kan saya percaya pada kata-kata The Dead Poet Society ya. Itu di ya kan Paul Freire ya? Dead Poet Society itu sebuah film yang dibintangi oleh Robin Williams, itu aktor yang bunuh diri, meninggal diri itu. Dan juga pemeran Dumb and Dumber. Betul. Di film itu dia ada satu kata-kata yang menarik tuh, dia bilang gini. Kita membaca dan menulis puisi, karya sastra sebenarnya bukan karena dia cute gitu, bukan karena dia itu keren gitu. We don't read and write poetry because it's cute gitu. We read and write poetry because we are a member of human race, and human race is full with enthusiasm, with passion, with love ya. Jadi umat manusia itu yang membedakannya adalah karena ada cinta di sana, ada gairah ya, ada cinta ya. Terus dia bilang bahwa medicines, engineering ya, dan ilmu-ilmu teknis itu penting untuk untuk mengetahui tentang bagaimana gitu ya, tentang bagaimana bertahan hidup gitu. Tapi poetry, poems gitu, love dan sastra pada umumnya itu memberi kita alasan mengapa kita hidup, gitu. Memberi alasan mengapa kita hidup. Jadi itu sangat penting itu sastra itu. Nah, makanya saya kemudian menjadi seorang tumbuh sebagai akademisi ilmu politik yang suka sastra gitu. Yang passionnya, ruhnya itu diisi ruh sastra sebenarnya. Kira-kira begitu. Oke, kemudian Semarang dan bisa sampai ke Wyoming ya. Wyoming ya. Double degree ya waktu itu. Rencananya double degree, pada akhirnya jadinya sandwich ya. Pada akhirnya dapat gelar hanya dari Indonesia, namun kita punya pengalaman 1 tahun di Wyoming di Amerika, dan itu 1 tahun yang berarti buat saya. Karena pada 1 tahun itu saya dibentuk oleh profesor saya Thomas Seitz ya. Thomas R. Seitz itu tentang bagaimana menulis tesis yang baik. Tesis ini yang kemudian akan menjadi cikal bakal disertasi saya di Leiden gitu. Jadi sudah dapat bimbingan setahun di sana, dimatangkan dan dipertahankan di Indonesia. Pas disertasi itu kemudian terbawa itu membentuk disposisi saya, minat saya secara akademik ke media dan demokrasi. Tahun berapa selesai di itu Leiden ya? Saya abadikan di nomor telepon saya, Pak. Iya. Jadi 17 Januari 2019 ya. Makanya nomor telepon saya 17012019 kan ujungnya kan. Itu hari ketika saya defense ya di Universitas Leiden. Ujian disertasi lah. Ujian disertasi, dan di Leiden itu berarti sekaligus wisuda gitu. Oh, langsung ya. Karena setelah ujian kita langsung diberi ijazah tuh. Kalau di Universitas Leiden ya. Karena ujian sesungguhnya sebenarnya adalah setelah kita mengirimkan disertasi akhir. Itu saya kirimkan pada bulan Juni 2018 kepada 6 orang penguji ya.
2 adalah dosen pembimbing kita, 2 yang sudah meng-ACC ya. Lalu kepada 5 yang lain, artinya 7 orang. Nah, mereka 5 orang ini bersama 2 pembimbing itu harus membaca dan meng-approve gitu. Dan pada waktu itulah ujian sesungguhnya, karena mereka masing-masing dikasih waktu 6 minggu sampai 2 bulan, sampai 8 minggu. Ya, dan pada saat itu masa-masa di mana biasanya seorang mahasiswa doktoral di Leiden itu akan berdoa sekuat tenaga, termasuk saya ya, supaya nanti penilaiannya baik kan. Karena begitu nilai keluar itu nggak bisa diganggu gugat. Kalau misalnya mereka bilang no, tolak, nggak bisa, harus diulangi lagi, harus direvisi. Dari nol. Bukan dari nol. Tapi dari awal ya. Tapi bab 1 lah maksudnya. Kalau revisinya serius itu bisa sangat banyak gitu. Kalau minor karena opsi jawabannya adalah terima, accepted, atau accepted with minor revision, atau rejected. Ya kan? Itu major ya. Betul. Total. Ya, dari 5 ini harus lima-limanya approve. At least ada 1-2 boleh approve dengan revision, minor boleh. Tapi kalau bisa approve sama sekali tanpa revisi. Ente ada di mana? Saya kebetulan 5-limanya yes tanpa revisi. Oh, jadi luar biasa. Dan itu diumumkan 1 Oktober. Dan itulah ujian sesungguhnya. Begitu sudah diumumkan, sudah tenang, tinggal ujian lisan yang formalitas ya sebenarnya. Boleh dong saya ceritakan materi disertasi yang ente angkat. Tema apa? Temanya. Jadi, saya kalau ditanya tentang disertasi saya, jawaban paling simpel biasanya saya awali dengan biografi harian Kompas. Jadi disertasi ini tentang biografi harian Kompas. Seperti pada umumnya biografi, maka dia bercerita tentang Kompas. Ya, perlu ceritakan Kompas ini untuk generasi zaman now ya, generasi milenial, mungkin generasi Z ya. Z sekarang. Z ya, mungkin tidak tahu itu Kompas. Kompas adalah harian ya tertua, harian nasional tertua di Indonesia yang lahir pada 1965. Sekarang usianya udah setengah abad lebih ya. Yang dia merupakan harian yang Ben Anderson, ilmuwan politik itu menyebutnya sebagai paling berpengaruh di Indonesia. Dan pada masanya tirasnya paling besar, dia adalah kiblat jurnalisme berkualitas di Indonesia. Dan karena itu semua maka saya pengen menulis tentang biografi harian Kompas gitu. Nah, saya pengen melihat bagaimana dia lahir, bagaimana dia tumbuh sampai akhirnya di era reformasi sampai dia berusia setengah abad. Nah, itu jawaban generik ya. Tapi kalau agak-agak teoritis dan akademis, jawabannya adalah saya menulis tentang sejarah hubungan Kompas dan kekuasaan melampaui rezim politik, berbagai rezim politik, dari mulai penghujung Orde Lama pada masa Soekarno, Orde Lama, Orde Baru, Orde Pasca, dan Orde Reformasi ya, pasca Orde Baru Soeharto itu runtuh ya. Nah, sekarang ya. Betul ya. Dan yang mau saya lihat adalah bagaimana journalistic culture, budaya jurnalismenya Kompas itu berubah atau tidak gitu. Apakah budaya jurnalistiknya berubah atau tidak melampaui di rezim politik yang berbeda itu? Dan menjelaskan mengapa gitu. Kalau berubah kenapa, kalau tidak kenapa ya. Jadi ini sebenarnya perpaduan dari berbagai disiplin ilmu ya. Saya sebenarnya pengen melihat rezim politik, perubahan rezim politik sebagaimana terrefleksi pada media. Itu kan rezim politik, ilmu politik. Jadi bukan soal media itu sendiri. Bukan soal media itu sendiri, tapi ada medianya di sana. Jadi makanya ada ilmu politik di sana karena saya membahas regime change, ada ilmu komunikasi karena saya membahas media. Nah, cara penulisan disertasi itu seperti caranya John Rosa menulis tentang pretext to mass murder ya. Jadi kronologis, historis gitu. Cara menulis ini dipengaruhi oleh profesor saya, pembimbing pertama David Henley yang sejarawan juga. Jadi saya awali dengan bagaimana awal mulanya Kompas lahir, setting politik 65, di mana ada komunisme, ada militer di sana, ada banyak hal ya, ada prahara, ada Big Bang ya dalam sejarah politik Indonesia, salah satu bagian kelam. Lalu lahirlah Kompas dan bagaimana kemudian dia menjadi salah satu kapitalis terbesar pada masa Orde Baru ya. Lalu kemudian sampai sekarang dia masih menjadi sangat besar, sangat berpengaruh meskipun print ini sudah
mengalami disrupsi ya, revolusi digital. Dan memang tidak melulu Kompas. Tidak melulu Kompas. Semua media dunia. Semua media dunia. Namun Kompas dengan 33, sekarang kan sudah menjadi Kompas Group ya, kelompok Kompas Group. Sudah ada kampus UMN, sudah ada Hotel Santika, sudah ada sebutlah Gramedia, semua usaha diversifikasi usaha ya. Dan itu sudah beranak pinak sangat banyak, 33-an itu kelompok Kompas Gramedia. Sudah sangat besar. KKG ya, kelompok Kompas Gramedia. KKG benar, KKG. Jadi itu saya bahas tuh tentang bagaimana perubahan ya Kompas dari rezim ke rezim. Lalu kemudian sampai akhirnya pada era reformasi gitu. Menurut saya itu barangkali satu-satunya ya biografi satu media yang biografi dengan perspektif seperti itu ya. Untuk Kompas, harusnya disertasi tentang Kompas yang demikian lama rentangnya dan mungkin paling ramah untuk studi media. Inspirasi saya sebenarnya adalah studi yang dilakukan oleh Janet Steele atas Tempo. Wars Within ya judulnya itu. Janet Steele melihat Tempo, bagaimana dia berubah dari masa ke masa, semacam biografi Tempo juga, tapi kan Kompas lebih tua daripada Tempo gitu. Jadi saya kalau tidak salah Tempo 71 ya. 71 benar, itu persis karena dia lahir sama dengan LP3S. Dan tahun ini sama-sama yang ke-50 tahun. Ya, kalau Kompas itu kan sejak zaman Bung Karno ya. Benar. Bahkan nama Kompas itu sendiri dari Bung Karno kan kalau tidak salah. Betul. Ya, tadinya mau dikasih nama Bentara Rakyat, lalu ketemu Soekarno dan Bung Karno mengatakan saya beri nama yang lebih baik, Kompas. Gitu. Artinya penunjuk arah. Iya, itu Pak Oyong dan Pak Yaakob Utama ya, dua sahabat yang memang akhirnya jadi pendiri Kompas gitu ya sampai hari ini gitu ya. Sampai hari ini. Apa sih yang tapi dua-duanya sudah almarhum. Ya, untuk Yaakob Utama itu baru tahun kemarin. Saya kebetulan menulis obituari tentang beliau. Saya tahu. Kalau saya baca dari disertasi Bung Jaya itu satu di antaranya pengaruh kepribadiannya dari pendiri terutama Pak Yaakob Utama. Betul. Boleh dong diceritakan bagaimana itu maksudnya? Betul. Jadi wah ini agak susah nih pertanyaannya ini. Berasa seperti defense disertasi. Jadi memang pertama-tama saya mau menyampaikan bahwa saya menggunakan teorinya Pierre Bourdieu ya. Itu disertasi itu memang ada pendekatan sejarah, ada disiplin ilmu politik, ilmu komunikasi, lalu ada sosiologinya Bourdieu. Jadi itu interdisipliner memang. Nah, Bourdieu itu punya teori yang cukup terkenal namanya habitus. Ya. Secara simpel habitus itu berbicara tentang apa itu structuring structure. Yang dia maksud dengan structuring structure adalah pola bagaimana seorang itu tumbuh, lalu kemudian mendapatkan pendidikan seperti apa, itu membentuk kemudian disposisi dia. Disposisi ini adalah kecenderungan dalam bersikap ya, gitu, dalam bertindak gitu. Kalau misalnya seorang yang memang anak sekolahan ya, SD, SMP duduk di bangku sekolah, punya kebiasaan belajar di belakang apa itu meja gitu. Maka ketika dia kuliah dia udah nggak menderita tuh, biasa suruh duduk dan membaca gitu. Namun kalau seorang petani yang setiap hari kerjanya itu mencabut rumput, ya kan, lalu kemudian mengangkut gabah, yang fisik sekali, lalu tiba-tiba dia harus membaca buku berjam-jam, nah itu akan sulit misalnya ya. Jadi disposisi itu adalah kebiasaan, tapi bukan sekedar kebiasaan, tapi kebiasaan yang membentuk kemudian akhirnya pola bagaimana orang bersikap, ya, bertindak dan merespon sesuatu kayak gitu. Nah, Kompas ini katanya, dan Kompas, Yaakob Utama itu adalah seorang yang 45 tahun menjadi pemret Kompas. Nah, karena itu kemudian bagaimana Kompas itu, bagaimana jurnalisme Kompas itu kemudian menjadi jurnalismenya Yaakob Utama. Ya, simpelnya seperti itu. Jadi Kompas adalah Yaakob Utama.
Nah, pertanyaan kemudian adalah seperti apa Yakub Utama itu, ya kan? Terbuat dari bahan apakah? Betul. Pak Yakub Utama. Bagaimana upbringing dia kalau dalam bahasa Inggris ya. Jadi bagaimana dia tumbuh, value seperti apa, kebiasaan seperti apa yang dia dapatin sehingga dia punya gaya jurnalistik tertentu. Apa rupanya dong? Nah, itu adalah bahwa dia seorang Jawa, simpelnya. Jawa. Jadi dia tumbuh di Jawa. Dia lahir bergelut Jawa. Dia lahir sebagai seorang Jawa. Sebelum dia menjadi Katolik, dia adalah Jawa. Nah, Jawanya Jacob dan Katoliknya dia itu mengaruhi gaya jurnalistik dia. Tapi kalau diperingatkan pertama-tama adalah Jawanya. Nah, Jawa itu kan ada ungkapan ya. Apa itu banyak ya, misalnya ngono yang ngono neng ojo ngono, ya kan, wisdom seperti itu, ya kan. Tentang bagaimana sih pentingnya kalau kita belajar dari Clifford Geertz, dari Franz Magnus Suseno ya, tentang apa values in Japanese culture itu kan penting sekali buat orang Jawa untuk apa itu dalam situasi konflik misalnya untuk tidak mengeksplisitkannya gitu. Jadi kita konflik sama orang boleh, tapi jangan dibikin eksplisit. At least di permukaan kita harus tetap baik sama orang itu. Gitu. Jadi bagaimana menyampaikan pesan secara tidak langsung itu penting dalam budaya Jawa ya gitu, supaya tidak menyakiti gitu kan. Nah itu kemudian mempengaruhi Jacob ya, kepribadian Jacob ini. Semua hal tadi itu yang dan terrefleksikan di Kompas. Namun ada satu konsep penting yang harus saya sebut, yang untuk perasan dari semua kultur Jawa itu kalau dibuat sangat simpel dalam satu kata itu ada dalam konsep roso ya. Rasa itu. Nah, rasa inilah yang membedakan menurut saya jurnalismenya Kompas gitu. Makanya saya sebut sebagai jurnalisme rasa gitu. Betul. Jadi karena saya metodenya kan etnografi ya. Saya 1,5 tahun lebih di sana menjadi wartawan Kompas. Menjadi wartawan dalam tanda kutip ya. Saya dapat kartu pers. Ya, tituler lah. Ikut mengamati semua rapatnya, kesehariannya. Jadi ungkapan seperti kalau menulis itu jangan menyakiti orang lain gitu. Ya, untuk apa kita menulis tapi membuat orang lain tersinggung gitu. Ya, roso tadi gitu kan. Jadi sangat kualitatif banget. Mengkritik boleh, tapi jangan menyakiti dengan cara yang tidak menyakiti. Jiwit nih ngojo loro gitu. Nah ini kalau nggak tahu rasa, nggak tahu rasa nggak mungkin. Bagaimana caranya mencubit tanpa membuat rasa sakit, ya kan? Itu waktu ente jelaskan itu semua kepada pembimbing promotor ada menerima begitu. Mereka jurnalisme model Rosso jurnalisme Rosso. Nah itu memang jadi pas disertasi itu salah satu pertanyaan yang paling banyak diajukan adalah tentang itu. Jurnalisme Rosso itu banyak ya pertanyaannya, modelnya apa maksudnya. Saya paham Anda pasti kesulitan menjelaskan itu. Bener itu. Saya waktu itu agak agak demam panggung juga itu. Terus saja. Waktu defense. Kalau ketika ditanya bagian itu, terutama oleh penguji dari Jerman namanya Thomas Hanitz itu. Dia pada intinya sih dia sebenarnya pertanyaannya simple tapi berat ya. Bagaimana Rosso ini dikaitkan dengan Asian values, kira-kira gitulah gitu. Apakah dia itu sesuatu yang khas Jawa, ataukah itu bagian dari Asian values sebenarnya, kayak gitu kan? Ya, terus kemudian dia juga bertanya tentang aspek ekonomi politik dari rasa inilah itu, Thomas Hanitz itu. Jadi berat nih. Karena pertanyaan ini pertanyaan yang tricky. Nah, kenapa berat ya, Pak? Karena gini, kalau saya jawab bahwa Rosso inilah bagian dari Asian values, secara teoretik kritik pada ini besar gitu. Jadi Leiden itu yang sedang sangat-sangat menjadi semangat adalah untuk anti esensialisme. Jadi kayak tulisannya Gilbert Said ya, orientalisme itu. Jadi itu kan simpelnya adalah kenapa negara-negara yang tidak maju itu tidak maju itu karena value mereka tidak mendukung mereka maju.
Nah, bagi orang seperti Edward Said itu namanya menyalahkan mereka dong gitu. Jadi kalau saya jawab bahwa Rosso itu adalah bagian dari apa itu value-nya orang Indonesia dan kemudian memang kultur itu membenarkan itu. Ini Anda terbang ke nasionalisme ya. Nah, saya nanti akan kemudian dituduh sebelum kamu orientalis pada dirimu sendiri kan gitu. Tapi kalau saya bilang bahwa tidak gitu, misalnya itu bukan, dan ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Secara metodologis. Secara metodologis ada konsekuensinya. Nanti kemudian loh, argumen Anda kan itu. Iya. Bagaimana? Bagaimana kan gitu. Nah, maka waktu itu saya jawab agak-agak diplomatis ya. Dan itu makanya agak sulit. Jadi saya bilang begini. Rosonya jadi kayak Kompas yang tidak langsung, yang mengkritik tapi seperti memuji kekuasaan, yang bagi Ben Anderson dikritik sebagai boring journalism, membosankan, yang terlalu dekat pada kekuasaan, ramah kepada kekuasaan, sukanya mendukung kekuasaan, bahkan ada yang menyebutnya sebagai jurnalisme kepiting gitu, takut gitu, jurnalisme takut ya kan, ya itu saya sampaikan sebagai itu memang gaya khas Kompas ya, dan refleksi dari Pak Jakob Utama. Refleksi dari Jakob Utama memang dari bagian dari habitus itu. Namun gitu tidak semata-mata karena habitus itu, tapi karena ada faktor politik, ekonomi politik, lingkungan di luar yang membuat itu jadi harus diambil. Gitu. Karena Kompas ini kalau dia kritis, apa boleh buat harus diambil. Harus diambil karena ada peristiwa traumatik bagi Kompas pada tahun 78 ketika Kompas dibredel oleh Soeharto selama 2 minggu karena memberitakan demonstrasi mahasiswa yang menuntut Soeharto lengser. Itu pada Januari 1978 ya. Nah, di disertasi saya sayangnya tidak membawa ya, itu kan di dalamnya ada foto di mana Jakob Utama salaman sama Soeharto. Itu di hari pers ya, 9 Februari 78. Intinya adalah Jakob Utama bilang gini, matur nuwun sampun diparingaken terbit malih. Soeharto dengan tersenyum dia menjawab, ojo meneh-meneh. Jadi kalau buat orang Jawa, senyum Soeharto itu kan killing smile. Ya? Senyum yang membunuh gitu. Orang disenyum Soeharto kan takut. Apalagi kata-katanya ojo meneh-meneh. Orang Jawa kan tahu. Jakob Utama menyampaikan dalam bahasa Jawa halus, matur nuwun sampun diparingaken terbit malih. Rosone kuat banget itu. Halus banget ya kan. Nah, Soeharto menjawab dengan ngoko gitu. Bahasa Jawa tidak halus, kasar. Jangan lagi-lagi kamu melakukannya. Nah, itu pada ulang tahun Kompas yang ke-50 tahun 2015 itu masih dikatakan lagi oleh Jakob Utama. Begitu traumatik itu kata-kata itu. Karena begitu Kompas dibredel akan ada ribuan orang yang tidak bisa makan, kata Yakob, ya kan? Makanya jadi saya katakan bahwa habitus ini biarpun dia itu memang merupakan refleksi dari Jakob Utama yang seorang Jawa yang pada intinya adalah tentang Rosso gitu. Tapi itu diimplementasikan juga karena desakan ekonomi politik. Karena ada kebutuhan ekonomi sebagai perusahaan untuk tetap survive, ada kebutuhan untuk berdamai dengan kekuasaan supaya tidak dibredel gitu. Jadi kemudian maka dalam argumen saya Rosso ini adalah satu hal yang kultural, namun dia juga melafirkan sesuatu yang ekonomi politikal gitu. Nah, itulah kemudian maka saya melampaui teori jadi kan kalau dalam jurnalisme itu ada 2 pendekatan besar ya, kultural dan ekonomi politik gitu. Nah, saya melampaui kedua teori itu, intinya seperti itu ya. Jadi kan Kompas itu Rosso tadi. Ya, Rosso bersumber dari kepribadian Pak Jakob Utama. Ente sebut tadi 2 hal. Pertama Jawa, yang kedua Katolik. Memang apa mananya? Ya, karena kalau kita bicara tentang seorang Jakob Utama, maka kita harus tahu untuk bisa menghayati teori habitus ini ya, kita harus mempelajari itu bagaimana seorang itu tumbuh yang membentuk kemudian habitusnya dia dan habitus itu kemudian menentukan bagaimana respon dia, disposisi dia atas segala sesuatu. Nah, maka saya mempelajari itu biografi Jakob. Pertama dia itu Jawa, lalu dia dibaptis sebagai Katolik.
orang tuanya guru, dia cita-citanya menjadi guru. Gitu. Nah itu hal-hal yang harus saya masukkan sebagai faktor yang membentuk habitus dia. Nah Katolik itu memang juga menjadi bagian integral dari seorang Jakob. Maka kemudian karena dia itu Katolik, dia tadinya ikut sekolah untuk calon-calon pastor, seminari betul. Maka kemudian kita membaca banyak sekali kata-kata Latin tuh yang diucapkan Jakob, yang kemudian menjadi semacam pameo. Nggak cuman pameo. Kalau dalam Islam itu semacam hadis lah gitu. Fatwanya Jakob yang kemudian diikuti oleh generasi jurnalis Kompas setelahnya. Karena bahasa resmi dari Roma Katolik kan memang Latin. Latin. Betul. Nah, di kata-kata yang kemudian banyak dikutip di Kompas itu juga di sana Jakob mengajarkan nilai jurnalistiknya. Misalnya ya, ora et labora. Ora et labora. Jadi kerja adalah ibadah. Jadi mahasiswa sih, para calon wartawan itu sejak masuk itu sudah mendapatkan spirit itu. Misalnya kerja itu ibadah. Gitu. Jadi makanya para wartawan Kompas sangat militan. Dari pagi saya malam mereka tungguin tuh untuk ngejar deadline. Saya tahu. Ya kan? Saya di sana waktu itu cukup kaget awal-awal ya, karena saya ikut dari pagi rapat newsroom sampai akhirnya siang tuh, sampai malam tuh, tengah malam bahkan gitu kan. Lalu kemudian ada juga ungkapan Latin, saya nggak bisa mengutipnya, tapi intinya adalah teguh dalam prinsip, lentur dalam cara. Nah ini cocok dengan rasa tadi. Tadi kan Bung saya sampaikan ada satu Pak Yakob Utama. Iya. Sebagai Jawa, lalu kebetulan Katolik. Apakah ini juga cermin misalnya sikap Pak Yakob ke Kompas? Betul. Ya, sangat. Jadi kalau kita mengikuti teori habitusnya Bourdieu, maka semua hal yang membentuk upbringing kita, yang pendidikan yang kita dapat, bagaimana kita tumbuh mendapat pengajaran seperti apa, value seperti apa, itu kemudian akan terefleksi keluar. Gitu. Ya, itu aja kan. Siapa kita sekarang adalah dari mana kita berasal, bagaimana kita berasal, dan proses pembentukan kita siapa, dari bahan apa sehingga kita seperti ini. Betul. Dan Pak Yakob Utama ada di dua hal tadi ya. Ya, jadi masa lalu kita menurut teori habitus itu akan membentuk kita sekarang dan juga kemudian kita ke depan gitu. Ya. Nah, kaitannya dengan Jakob tentu saja bahwa dia hidup sebagai dibaptis sebagai seorang Katolik, lalu dia mendapatkan pendidikan di sekolah seminari itu mempengaruhi cara dia juga berjurnalisme. Maka kemudian di Kompas itu ada kata-kata yang sangat terkenal dari bahasa Latin ya, misalnya ora et labora yang tadi saya sebutkan tentang bahwa kerja adalah ibadah, itu membentuk militansi para jurnalis Kompas. Lalu kemudian so fighter in re dan bla 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 in modo gitu. Intinya adalah di dalam bahasa Latin tadi. Dalam bahasa Latin. Yang susah kita ingat. Susah saya karena saya nggak sekolah seminari. SD saya aja kebanjiran ya kan. Nah, itu intinya adalah teguh dalam prinsip namun lentur dalam cara gitu. Nah, kebetulan teguh dalam prinsip tapi lentur dalam cara. Wah, itu susah dibayangkan itu. Jadi mau menyampaikan A boleh, harus A, mau mengatakan bahwa ini benar boleh gitu. Tapi cara menyampaikannya itu harus lentur. Itu berarti kan ya ngono neng aja ngono. Nah, jadi kelihatan ya Pak NKS bisa melihat ya. Ada semacam paralelisme antara value Jawa dan Katolik yang diambil Jakob ya. Terus saja value Jawa ada banyak. Value Katolik ada banyak, cuman dua itu bisa didamaikan oleh Jakob. Dan itu membentuk gaya jurnalisme dia, dan itu membentuk gaya jurnalisme Kompas gitu. Jadi Kompas itu kalau pengen mengkritik, maka kemudian dia mencari cara yang seelegan mungkin. Dan rasa paling dipraktikkan yang paling halus itu adalah pada masa Soeharto tentu saja, karena kekuasaannya begitu represif. Jadi misalnya kalau pengen mengatakan bahwa kalau pengen mengkritik Soeharto untuk memperhatikan masyarakat yang miskin, kemiskinan meningkat gitu, itu tajuk rencananya itu kira-kira judulnya adalah Pak Harto adalah presiden yang peduli kepada kemiskinan. Jadi begitu justru
bukan dibalik gitu. Pesannya dibalik. Okay. Oh, terus kemudian kan Soeharto akan membaca sebagai seorang Jawa juga. Oh, Kompas pengen saya itu begini gitu. Jadi saya harus lebih ini dong gitu kan. Iya. Apalagi tadi dialog antara Pak Yakub dengan Pak Harto ya. Iya. Itu kayaknya pasti membekas juga. Pasti membekas gitu. Oke. Tadi akhirnya dalam cara Bung Jai menjelaskan soal konsep Rosso tadi di depan majelis defense gitu. Iya. Bagaimana itu akhirnya? Menerimakah? Ya akhirnya dia menerima gitu. Menerima karena memang pada dasarnya defense itu kan seremoni ya. Iya. Jadi ada orang bertanya, proforma ya. Ada orang menjawab ya kan. Meskipun jawabannya barangkali kurang memuaskan, tapi ya sudahlah. Prosesnya sudah ada di sana. Prosesnya kan sudah selesai. Terus itu kan ada almarhum Pak Daniel Dagida yang saya lihat, yang Anda kirim foto ke saya itu. Iya betul. Bagaimana dia sebagai bagian dari, bolehlah disebut orang dalam, pernah jadi orang dalam. Iya. Apa yang dia bantu misalnya untuk menjelaskan soal ini? Ya, jadi Daniel Dagida itu memang cukup panjang sebenarnya cerita saya dengan Bang Daniel itu. Saya tadi manggil dia Pak Daniel, kemudian jadi Bang Daniel. Karena peran Daniel Dagida sebenarnya bukan pada hari ujian itu gitu. Peran dia yang sesungguhnya adalah dia itu kan kepala Bank Kompas selama belasan tahun. Ya, dia yang merintis juga. Yang merintis dia. Lalu kemudian ketika saya lagi riset, dia adalah ketua tim Ombudsman Kompas. Jadi tim ini berkumpul setiap sebulan sekali. Kerjaannya adalah melakukan pengawasan, kritik atas redaksional Kompas, atas topik internal gitu. Nah, saya banyak diskusi dengan beliau pada waktu itu. Nah, lalu kemudian saya karena berarti dengan kata lain dia sebenarnya adalah pembimbing disertasi secara tidak formal ya. Maka kemudian pas lagi ujian, kan kalau di Leiden itu tradisinya adalah kalau kamu dari Indonesia maka 3 reader itu harus ada 1 dari luar negeri, 1 dari negara di mana kita berada, maka 1 itu dari Jerman, 1 dari Indonesia, 2, 1 lagi dari fakultas lain gitu, ya. Di internal Leiden. Nah, terus itu tadi Pak Daniel sama? Daniel sama namanya Thomas Hanitz dari Jerman. Dia dari Munchen dia. Thomas Hanitz eksternal, 1 lagi eksternal dari Indonesia, Daniel. Ya, walaupun warga Indonesia juga. Warga Indonesia juga ya. Dan justru karena Daniel itu pakar media dan dia adalah pakar Kompas, ya nggak ada yang lebih pakar lah untuk akademisi ya. Selain Daniel, maka dia pas sekali untuk menjadi examiner. Dan saya ingat dia sangat antusias, dia sangat bersyukur bahwa ada riset ini gitu. Di tengah kelesuan jurnalisme print yang terjadi hari ini, yang hidup semoga ini bisa menggairahkan gitu. Itu tadi kan Bung Jai sebut 40 tahun ya Pak Jakub Utama sebagai 45 tahun. 45 tahun. Ya. Pemret ya, kira-kira. Pemret ya. Sedangkan tadi disebut bahwa Pak Jakub Utama adalah orang yang menjawani dengan pendekatan maupun historical background yang seperti itu gitu ya. Lalu bagaimana dia kemudian mentransfer, kan? Transfer of knowledge, transfer of experience kepada penggantinya, karena saya lihat sampai hari ini Kompas masih dengan gaya Pak Jakub Utama atau yang kita diskusikan tadi. Persis, itu adalah jawaban pertanyaan penelitian saya. Apakah Kompas berubah setelah rezim politik berubah atau tidak, dan mengapa? Kesimpulan besarnya adalah Kompas masih memakai budaya jurnalisme yang sama, yang dipegang oleh Jakub Utama, yang diajarkan oleh Jakub Utama. Memang ada perubahan sana sini ya, tapi pada dasarnya ruhnya tetap masih Jakub gitu. Nah, dalam kesimpulan disertasi saya ya, gitu, ini bisa diperdebatkan gitu. Tapi itulah kesimpulan disertasi saya. Dan tadi pertanyaannya mengapa? Bagaimana Jakub mewariskannya, ya kan? Bagaimana itu dilakukan? Nah, jadi ada beberapa penjelasan untuk itu. Ada beberapa tonggak historis gimana pengaruh Jakub itu begitu kuat dan dia menjadi Kompas itu sendiri. Faktor pertama adalah ketika di Bredel itu, sejak itu
PK Oyong yang di Kompas didirikan 2 orang, salah satunya PK Oyong kemudian dia lagi mengurusi keredaksian dia. Maka itu sepenuhnya on Yakob. Ke usaha. 78 ya. Ke usaha lalu. Dia sepenuhnya ke bisnis akhirnya. Iya, ke pemimpin perusahaannya lah. Pemimpin perusahaan. Karena sebelumnya PK Oyong itu masih ada di redaksional karena ada rubrik namanya Kompasiana. Itu yang nulis PK Oyong dan dia sangat-sangat kritis di sana. Sangat-sangat menggigit ya gitu. Sangat tajam lah. Itu kan rubrik macam Indonesiana. Indonesiana, ya. Betul. Walaupun sekarang Kompasiana berbeda platformnya ya. Ya, platform berbeda. Itu sejarahnya sebenarnya Kompasiana bagian dari cetak dulu. Kompasiana hari ini kan jadi blog umum gitu. Nah, itu berbeda jadi. Citizen blog ya Pak. Betul, citizen journalism. Ya, kita bisa bahas itu next time gitu. Tapi yang mau saya sampaikan adalah sampai 71 PK Oyong masih mengasuh itu. Lalu perlahan-lahan seiring dengan rezim politik yang semakin represif, 71 itu sudah 5 tahun lebih Soeharto dia mulai percaya diri, ekonomi mulai membaik, dia mulai menggebuk ya gitu. Maka Kompasiana nggak ditulis lagi. Oleh Rosian Awar, oleh Mohtar Lubis ditanya, kok kamu nggak menulis lagi gitu, di Kompasiana? Ya karena dilematis. Kalau saya nulis apa adanya nanti saya ditegur. Tapi kalau saya nulis bohong itu mengingkari hati saya. Ya udah saya nggak mau nulis lagi, gitu kan. Sebenarnya udah dimulai dari sana dulu. Lalu sepenuhnya diserahkan kepada Pak Yakob Utama. Belum sepenuhnya waktu itu Pak. Gitu. Setelah itu dia nggak menulis Kompasiana dulu. Tapi masih ngurusi redaksi. Momen 78 ketika di Bredel, sejak itulah karena pilihannya Oyong sebenarnya adalah dia bilang kepada Yakob, Yakob jangan tunduk gitu, jangan patuh kepada kekuasaan. Sudahlah, kita mati saja nggak apa-apa gitu. Mati hari ini atau besok sama saja. Yakob mengatakan mayat nggak bisa diajak berjuang. Ya kan? Akhirnya ya sudah, akhirnya PK Oyong tidak ikut-ikutan sejak itu. Lalu kemudian tahun 80 PK Oyong meninggal. Ya, jadilah kemudian tuh semakin hanya Yakob saja gitu ya yang menjadi bagian dari founders ya, tunggal. Dan 45 tahun Pemret itu jadi gini Pak. Struktur keredaksian dari media itu sebenarnya agak-agak mirip dengan, nah ini lagi-lagi ini ya, apa itu habitus mempengaruhi ya, struktur gereja Katolikan yang top down atau militer gitu. Sekarang bayangkan koran itu harus terbit setiap hari. Lah kalau setiap rakyat biasa semua bisa memprotes, mengkudeta, besok headline-nya apa, kata-katanya bagaimana, nggak terbit itu. Jadi hierarkinya mutlak itu. Apalagi hierarkis komando ya. Hierarkinya mutlak tuh. Apalagi Yakob itu salah satunya dia itu tidak hanya pemret, tapi dia juga founder, owner. Dia juga owners gitu. Semua. Jadi kalau kita pakai, aku rasa ya ideolog juga itu. Betul. Makanya kalau kita pakai teorinya Bourdieu lagi-lagi, dia punya kultural kapital. Kultur kapital budaya artinya adalah kemampuan dia secara jurnalistik, pengetahuan jurnalistik. Itu dia punya. Tentang value, news values dia punya. Lalu dia punya sosial kapital. Dia punya semua relasi keluar, itu melihatnya adalah Yakob Utama. Lalu kemudian dia punya ekonomi kapital. Kompas punya dia. Dia yang mendirikan. Tunggal. Dan keputusan Pemret ya bisa digugat dong. Mutlak gitu. Satu digit di bawah dewa ya. Makanya. Nah, dan kemudian jadi pertama-tama itu ya, secara formal dialah penguasanya. Nah, secara keseharian juga ada forum-forum di mana Yakob Utama itu setiap seminggu sekali itu hadir di rapat mingguan. Situ dievaluasi berita selama seminggu. Terus saja dengan cara yang halus ya. Lalu disitulah dimasukkan kejauhan tadi. Betul, dimasukkanlah value-nya Yakob. Ini loh ada berita yang salah, seharusnya begini misalnya. Itu seharusnya tidak begitu. Ini narasumbernya kurang baik. Semua kan dari Yakob dong. Dia itu seperti guru gitu. Nah, lalu kalau saya sebut Pak Yakob Utama itu ayatullahnya Kompas. Nah, kira-kira gitulah gitu. Oke, Cek. Saya lari ke soal masih di soal itu tetapi sisi lain. Tadi kan Pak PK Oyong kan juga punya pendapat yang segaris dengan sebutlah Mohtar Lubis misalnya. Betul. Kalau bagi saya itu kan jihad jurnalismenya kan. Dan Pak
Mokhtar Lubis kan batu granit. Ya. Batu granitnya betul kita. Dan karena itulah kemudian di Bredel itu Indonesia Raya. Persis. Dia. Sedangkan Pak Yakub ini kan seperti yang tadi Anda ceritakan. Nah, padahal jurnalistik itu menurut saya, dunia jurnalisme pada umumnya kan selalu melekat dua hal. Saya dulu betapa sulitnya antara redaksional di majalah yang kecil-kecil, ya kan, namanya opini gitu ya. Itu aja sudah berat ya. Padahal mahasiswa padahal. Betul, ya menautkan antara sektor usaha dan sektor jurnalistiknya, materinya, substansinya. Nah, padahal kan itu kadang-kadang bisa berlawanan. Di satu sisi idealisme melonjak-lonjak karena kalau saya baca dari François Raylong gitu ya, tentang gerakan mahasiswa Indonesia dalam kasus kami di Bredel pasal 66 di Bredel karena soal itu. Indonesia Raya sebelumnya kalau nggak salah ya, itu juga karena itu. Sinar Harapan juga begitu loh. Dan banyak media lain di Indonesia, belum Tempo yang belakangan sama Detik yang belakangan. Nah, maksud saya adalah bahwa bagaimana dalam gambaran seorang Jae dengan disertasinya ketika melihat Kompas yang di satu sisi mulur mungkret tadi istilahku, di saat bersamaan akhirnya jadi besar loh secara konglomerasi. Karena seperti Pak Jae tadi sampaikan, itu jadi diversifikasi usaha sampai ke perhotelan, kejelas core bisnisnya utama tentang percetakan ya, baik buku maupun media, dan Anda tahu anak-anaknya juga banyak. Nah, bagaimana Kompas kemudian bisa bekerja dengan situasi usaha dan idealisme tadi? Memang ini ya, itu tidak bisa dipisahkan dari situasi pada waktu itu ya. Pada masa Orde Baru. Jadi di sisi saya semua saya jelaskan itu di satu sisi dekat dengan kekuasaan itu, bagaimanapun juga selain aman dalam arti tidak di Bredel, itu juga memungkinkan untuk mendapatkan akses setidaknya pinjaman kepada kekuasaan. Jadi di disertasi saya itu di bagian bagaimana Kompas itu berubah menjadi economic giants, itu momennya sebenarnya pada semoga saya tidak salah ingat tahun 71 atau 72 ya, ketika Kompas mendapat pinjaman dari Orde Baru dong, dari pemerintah ke Bank BNI waktu itu dengan dibantu pemerintah ya. Kalau nggak salah itu nilainya itu 230 juta kalau nggak salah. Pada saat itu loh, sangat besar. Dan itu memungkinkan Kompas yang tadinya tirasnya hanya 5 ribuan, 10 ribuan, langsung jadi ratusan ribu. Dan itu artinya, kan kalau kita zaman saya masih mahasiswa dulu tahun 2000-an, Kompas itu kalau misalnya korannya digratiskan sekalipun masih untung gitu. Kenapa? Karena iklannya banyak gitu. Iklannya itu per hari bisa miliaran gitu. Nah, kenapa iklannya banyak? Mampu menutup produksi ya. Betul. Kenapa iklannya banyak? Karena para pengiklan itu tahu Kompas dibaca 1,5 juta orang lebih gitu. Ya, dan kalau iklan di koran itu kan korannya memang tirasnya taruhlah 600.000. Tapi satu koran bisa dibaca 4 orang. Dan koran itu bisa dibaca lagi nanti. Dan memang saya percaya Kompas akan dibaca sekeluarga. Nah, makanya, dan itu besok-besok masih dibaca lagi kan. Betul. Maka kemudian Nggak dibuang. Dikliping, betul. Maka kemudian ini yang menjadi kunci sebenarnya. Maka tidak mengherankan kalau guru saya yang sudah meninggal almarhum Daniel Dakide itu mengatakan ini namanya state induced capitalism. Jadi dia menulis disertasi yang menjadi inspirasi saya yang lain ya. Judulnya adalah Cendekiawan itu. Bukan. The State, the Rise of Capital, and the Fall of Political Journalism. Gitu. Journalism industry in Indonesia. Jadi dia cerita tentang bagaimana media-media itu bagaimana konglomerasi media itu terbentuk pada masa Orde Baru gitu. Siapa saja mereka? Kira-kira gitulah. Ya, salah satunya Kompas gitu. Jadi Kompas karena dekat dengan kekuasaan dia jadi mendapat akses untuk memperoleh insentif ya. Insentif gitu. Nah, pada saat yang sama dia diuntungkan karena dia mau jadi good boy, mau jadi anak manis ya gitu. Saya harus sampaikan ini mungkin kalau kawan-kawan Kompas itu menonton barangkali mereka
ya tidak membantah faktanya, tapi tidak menyetujui ceritanya, nggak menyukai itu disebutkan terlalu eksplisit ya. Menyukai kalimatnya. ya, tapi kira-kira begitulah. Dan ketika yang lain dibredel, jadi misalnya gini, Pak Ketua, teman-teman seangkatan Kompas itu kan seperti Sinar Harapan atau Indonesia Raya Mohtar Lubis, itu kan yang sama-sama besar, jadi saingan, tiba-tiba mereka dibredeli, kan keuntungan Kompas dong. Jadi dia satu-satunya. Jadi pasar kemudian dikuasai oleh Kompas. Sehingga ada lawan. Nggak ada lawan, gitu kan. Maka kemudian Orde Baru itu bagaimanapun juga ikut membentuk Kompas menjadi raksasa, gitu. Dan kemudian tentu saja tidak bisa dipungkiri ya, kepiawaian Yakub Utama dan PK Oyong, mereka belajar. Kita harus diversifikasi. Kalau Kompas saja lalu dibredel, apa yang terjadi? Maka kemudian adalah toko buku Gramedia, Percetakan Gramedia, diversifikasi usaha, hotel gitu. Hotel Santika ada di mana-mana di seluruh Indonesia. Toko buku Gramedia ada di mana-mana. Yang ditangani, yang dibentuk oleh Kompas pasti berhasil. Pasti berhasil, tangannya dingin. Trendsetter banget ya. Yang terbaru UMN ya. Universitas Multimedia Nusantara. Rektor pertamanya kan adalah wartawan Kompas ya. Nino Laksono itu. Makanya kemudian diberdasarkan UMN itu Universitas Mas Nino katanya. Jadi saya mau cerita tentang bagaimana koran yang tirasnya tadinya cuma 5 ribuan itu di awal, lalu dia menjelma menjadi giant, economic giants, yang sedikit banyak dibantu sekaligus dipaksa oleh rezim. Dibantu karena rezim itu memberikan bantuan modal, dipaksa karena rezim ini pernah membredel dan membuat Kompas jadi sadar. Ini kalau dibredel lagi habislah kita. Kita harus diversifikasi usaha. Para jurnalis kita, karyawan kita harus tetap makan kalau Kompas dibredel lagi gitu. Yang awalnya untuk jaga-jaga jadi ideologi. Jadi awalnya sebenarnya dia bisnis untuk supaya bisa tetap makan. Sekarang jadi ngentek-ngentek gitu ya. Tapi di sela itu juga ya, mudah-mudahan ente juga melihat ya, dan pasti saya kira masih melihat. Kompas ya bagi saya gitu ya. Itu kan media yang menurut saya top banget. Setuju. Top banget. Saya setuju. Saya itu pembaca Kompas SMA ya. Betul. Tidak pernah berhenti. Apalagi Intisari, kebetulan ibu saya juga langganan Intisari. Memang sangat bagus gitu ya. Artinya sebenarnya dia selain bisa disebut berada di tengah-tengah kekuasaan dengan latar belakang seperti yang Bung Jai tadi sampaikan, tetapi juga dari sisi cita rasa jurnalisme betul juga dapat. Saya harus fair ya. Jadi kalau yang saya sampaikan tadi kan kritik ya. Namun itu hanya salah satu sisi gitu. Tentu saja Kompas tidak akan laku kalau dia nggak ada isinya, hanya cuma memuji-muji kekuasaan saja. Bukan itu gitu. Kompas adalah salah satu kiblat jurnalisme berkualitas ya. Di Indonesia itu diungkapkan oleh Ben Anderson, diungkapkan oleh Merin Nalim ya, para pakar politik, pakar media gitu. Dua kiblat jurnalisme di Indonesia adalah salah satunya Kompas. Salah yang lainnya adalah Tempo kan gitu. Nah, Kompas ini memang diakui bahwa dia punya gaya ketika dengan kekuasaan dia cenderung pakai roso indirect. Namun secara substansi dia lahir dari sebuah visi yang besar gitu. Dia punya peran juga untuk membesarkan demokrasi di Indonesia gitu. Nah, mengapa demikian? Misalnya Kompas itu kan visinya kan amanat hati nurani rakyat ya, dan kemudian ada logonya adalah tagline-nya adalah menghibur yang papa, mengingatkan yang mapan kan gitu kan. Jadi pada dasarnya Kompas itu melalui halaman-halamannya dia juga mempraktikkan satu jurnalisme yang lain yang sudah ditulis oleh seorang Belanda namanya Kees de Jong. Judulnya adalah jurnalisme transcendental gitu. Jadi Kompas melalui berita-beritanya dia ingin mengangkat orang-orang kecil, orang-orang yang terlupakan seperti gelandangan, pedagang kaki lima, kaum papa dihadirkan di sana untuk supaya diperhatikan oleh pemerintah, supaya diberikan oleh pembuat kebijakan gitu. Dan melihat sisi-sisi seperti kata Kees de Jong ya,
kemanusiaan yang beriman gitu. Jadi di dalam kebenaran kita kebenaran manusia itu merefleksikan juga kesadaran kita akan Tuhan, kira-kira gitulah ya. Maka kemudian cara menulisnya Kompas pun sangat menyentuh memang gitu. Dia saya pikir dia nggak ada lamanya lah untuk menghadirkan jurnalisme yang menyentuh tadi itu ya. Dan kemudian juga melalui rubrik opininya yang saya pikir semua yang belajar tentang intelektual di Indonesia atau media di Indonesia sekaligus ya, kan menjadi semacam kebanggaan semua intelektual di Indonesia kalau muncul di Kompas halaman opini itu menjadi semacam prestis ya. Nah, memang Kompas itu menghadirkan halaman opini itu dengan satu visi supaya hadir dialog di antara pikiran-pikiran terbaik di Indonesia tentang demokrasi di Indonesia, tentang situasi politik di Indonesia, tentang pembangunan di Indonesia gitu. Nah, itu kekuatan Kompas yang lain gitu. Dan itu adalah salah satu rubrik yang sangat-sangat dikawal dengan sangat-sangat serius di Kompas. Nggak ada tandingannya lah itu ya, soal halaman opininya itu. Nah, itu ya hal-hal. Dan kemudian tentu saja sebenarnya Kompas bukan tidak melakukan kritik kepada kekuasaan, dia melakukan kritik, tapi dengan cara gaya Kompas sendiri gitu. Jadi dalam konteks ini, maka Kompas itu juga sangat mendorong demokrasi di Indonesia gitu. Meskipun tentu saja saya dalam kesimpulan saya pada masa reformasi seharusnya Kompas bisa lebih bold, lebih tebal gitu. Itu bukan, tulisan saya bukan boring ya. Istilah Pak Anderson ya. Ya, supaya lebih agresif lah kira-kira gitu ya. Tapi juga saya perhatikan ya, karena saya merunut sejak SD, saya sudah membaca Kompas. Saya bahkan di SMA itu pernah juara clipping Kompas, ada itu sertifikatnya yang saya punya. Nah, pada waktu Orde Baru betul seperti itu yang saya perhatikan. Tapi begitu menjelang Orde Baru juga kritis sekali. Misalnya Munir pada kasus pernyataan tentang kontras, tentang hilangnya aktivis ya, banyak aktivis waktu itu juga keras sekali. Di masa saya perhatikan masa-masa setiap kali kekuasaan berganti juga mulai kritis. Sekarang aja yang belum, walaupun tetap sudah disinggung satu kata, dua kata kan. Artinya sebenarnya suatu waktu juga Kompas akan ngerosonya itu bukan ngerosok kepada kekuasaan, tapi ngerosok kepada keadaan juga begitu. Bagaimana Bung Cem melihat? Betul. Rosonya memang kalau people sudah menghendaki itu harus berakhir, Kompas biasanya juga merefleksikan itu. Cuma di sisi lain juga itu rosok pada kekuasaan juga. Maksudnya begini, ketika kekuasaan sudah dia yakin sudah mau habis tuh, berarti sudah aman nih untuk melakukan kritik. Contohnya ada ini ya, satu buku yang ditulis oleh James Luhulima. Itu adalah mantan redaksi Kompas yang berisi kesaksian dia pada titik menjelang lengsernya Soeharto. Kalau nggak salah judulnya Hari-hari Terpanjang di masa Orde Baru kalau nggak salah ya. Nah, dia itu bercerita bahwa bagaimana Kompas itu berani untuk kritis di penghujung kekuasaannya Soeharto, dan bahkan mungkin ikut mendorong supaya Soeharto jatuh gitu. Dia menulis headline judulnya adalah Soeharto siap untuk mundur dari kekuasaan. Ya, padahal itu sebenarnya dalam lagu itu pelintiran gitu. Dari wawancara. Kan gini, pada suatu perjalanan naik pesawat di Mesir kalau nggak salah. Dari Mesir. Kunjungan terakhir Pak Harto. Nah, kunjungan terakhir itu ditanyai gitu, Pak Harto kalau misalnya dalam pemilu kemudian ternyata nggak terpilih bagaimana? Harto jawab dong, kalau memang sudah dikehendaki ya saya siap mundur gitu. Nah, itu kemudian itu dicomot jadikan judul Soeharto siap mundur gitu kira-kira ya. Lalu kemudian itu kan setelah nulis itu kan deg-degan itu sebenarnya, panik ya, waduh gimana kalau ditelepon. Begitu dia turunkan, reaksi pagi sampai malamnya masih ditunggu ya? Masih ditunggu, betul kan. Reaksi Pak Harto apa? Reaksi Pak Harto ingat beberapa dekade yang lalu tentang ucapan beliau kepada Jakob Pertama dong. Pertama lagi. Ya, terus kemudian yang bikin nervous juga ketika Kompas bikin headline Selamat datang pemerintahan baru. Padahal belum pasti waktu itu presidennya ganti ya kan.
Kan soalnya kan kita perlu pahami ya, ini kan bukan jurnalisme seperti hari ini yang online ya, bisa update setiap saat. Pagi akan berlaku sampai besok kan gitu. 1 kali 24 1 kali 24 jam. Nah, terus kemudian yang terjadi adalah gini aja, kalau ternyata presidennya tetap, tapi kan menterinya banyak berubah, jadi ya pemerintahan baru juga dong gitu kan, argumennya gitu aja gitu. Akhirnya dijadikanlah itu. Tapi sebenarnya maksudnya Kompas adalah mau ikut mendorong Soeharto supaya lengser gitu. Jadi emang kita bisa katakan bahwa pada saat-saat yang sangat menentukan, Kompas bisa mendesak kekuasaan untuk memperhatikan. Nah, kalau sekarang dengan begitu banyak orang kritis tentang demokrasi kita misalnya, ini bukan gejala Indonesia aja ya. Ya. Sering digambarkan demokrasi backsliding dan segala macam, termasuk Indonesia yang baik dinilai oleh kalangan domestik maupun oleh internasional. Gejala itu di mata Kompas dalam pandangan Bung C belum terlihat ya. Sebenarnya Kompas ini ya, saya lihat sudah mulai kritis kepada Jokowi, terutama pada periode kedua gitu. Ya, karena pada periode pertama itu jelas sekali Kompas memang lebih condong kepada Jokowi. Saya pikir para jurnalis kawan-kawan di Kompas juga mengakui ya. Nah, riset saya membandingkan analisis isi pemberitaan Kompas pada kampanye Jokowi versus Prabowo 2014 sama Jokowi versus Prabowo 2019 itu temuannya berbeda. Meskipun secara umum sama ya, dalam arti secara umum masih sama-sama lebih cenderung ke Jokowi, tapi dulu 2015 lebih condong daripada sekarang gitu. Ya. Nah, maka kemudian pendulum agak ke tengah. Maka kemudian siapa itu Mbak Nino ya, Nino Marlina Pambudi itu kan sempat muncul foto sama Prabowo. Foto itu diviralkan ketika Kompas bikin berita, intinya adalah menjelang Pilpres itu Prabowo itu naik 20% suaranya, sedangkan Jokowi turun sekian persen. Jadi trennya Jokowi adalah turun, trennya Prabowo naik. Itu kan Kompas redaksinya dihujat banyak orang. Ya. Wah, dikritik kok sekarang Kompas bela Prabowo segala macam yang lain lah ya. Oleh istana itu yang saya dengar ya, tegur segala macam lah. Lalu kemudian itu kemudian membuat Kompas sudah beralih kiblat, lalu dimunculkanlah foto itu karena Nino ini digambarkan sebagai ada hubungan dengan Prabowo. Namun sebenarnya kalau saya analisis secara konten masih lebih cenderung ke Jokowi sebenarnya. Namun ya di sisi lain juga di dua periode itu Kompas sama-sama mengatakan netral gitu. Nah, tapi apapun itu yang mau saya sampaikan adalah ketika Kompas sudah mulai kritis kepada kekuasaan, biasanya itu artinya memang kekuasaan itu sudah sangat serius. Karena begini, Kompas itu kan adalah sukanya baik-baik saja gitu, ya kan? Ngono yang ngono lah. Jogoroso gitu. Tapi kalau dia sudah mulai kritis gitu. Berita Kompas kan tentang orang mulai takut menyampaikan kritik. Itu addressing itu. Bahkan artikel saya yang judulnya adalah politik identitas dan kemunduran demokrasi. Yang itu kritik kepada kekuasaan bahwa demokrasi hari ini mundur. Itu aja terbit di sana gitu. Jadi artinya sesuatu yang tidak bisa dibayangkan kalau ada pada masa pertama. Oh iya dong, ya. Jadi artinya Kompas pun sudah mengakui ya, dan kemudian sudah melakukan kritik kepada demokrasi hari ini yang semakin mengalami kemunduran sebenarnya. Oke, Bung C, panjang sekali kita diskusi ini. Ya. Sangat tidak puas saya sebenarnya dengan diskusi ini, masih banyak hal yang sebenarnya saya ingin dan yang akan kita diskusikan, tapi waktulah ya yang memisahkan kita. Bung C, terima kasih banget atas kehadiran dalam bincang-bincang ini. Sama-sama Pak Ketua. Ya. Ada manfaatnya buat kita. Amin. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sobat, kita sudahi bincang-bincang kita dengan tokoh luar biasa yang masih sangat muda ini, tetapi punya wawasan yang sangat luas dan obsesi yang mudah-mudahan juga seluas dari apa yang dia bayangkan untuk kemajuan bangsa dan negara, paling kurang melalui dunia pers, demokrasi di tanah air. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.